Jamaah sidang pendengar yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini kita memuja dan memuji Allah yang telah memilih kita di antara banyak hamba-Nya, yang mana mereka sudah berasumsi dan memasang statement untuk bisa hidup dalam bulan Rajab, bisa hidup dalam bulan Sya'ban, juga akan bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Tetapi sangat disayangkan, ada di antara kawan kita, saudara kita, keluarga kita, yang mereka 1 tahun yang lalu berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah berkata lain, sudah memanggil mereka untuk menghadap kehadirat-Nya. Maka bahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk mencicipi indahnya bulan Rajab, untuk merasakan bagaimana nikmatnya bulan Sya'ban, dan kita doakan Allah akan memilih kita sebagai salah satu di antara hamba-Nya yang kemudian kita dijumpakan dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Tentunya kita paham bersama bahwa Nabi Muhammad dipilih dari serangkaian uji tes, namun tidak melewati pemilu kada. Nama beliau tidak masuk dalam kotak TPS, namun secara histori beliau menjadi pimpinan yang patut ditiru oleh segala sektor kehidupan manusia. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Bapak Komandan, Bapak Kasrem, seluruh kasih dan seluruh jamaah yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, tapi yakinlah insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berkumpul di bawah Masjid Al-Fitrah Korem ini, maka izinkan satu waktu bangunan ini menjadi saksi kami bertemu karena cinta kepadamu. Kumpulkan kami kelak ya Rabb di yaumil qiyamah dalam surgamu, berjumpa kami dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, hadir kami bukanlah untuk menggurui, namun kita lebih untuk berbagi pengalaman, mengingatkan apa yang sudah kita lupakan sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kita tidak berbicara bagaimana proses Isra Mi'raj itu terjadi, namun ada satu peristiwa ataupun ada beberapa hal yang penting yang kita ambil pelajaran dari proses Isra Mi'raj tersebut. Yang pertama, Nabi Muhammad hidup sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Beliau dicoba dengan sebuah malapetaka. Beliau dicoba dengan 1 tahun yang diberikan dengan nama tahun Amul Huzni. Apa itu Ustaz? Tahun Amul Huzni adalah tahun gundah gulana bagi kehidupan Nabi Muhammad. Kenapa tidak? Saat itu beliau berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Nabi Muhammad hidup leluasa di kota Mekah, mensyiarkan Islam leluasa di kota Mekah. Kapan itu terjadi? Saat masih hidup yang namanya paman beliau atas nama Abu Talib. Dalam tahun Amul Huzni, Abu Talib meninggal dunia. Bagaimana sepak terjang Abu Talib terhadap kehidupan Nabi Muhammad? Abu Talib itu pernah berkata, wahai orang-orang yang berada di kota Mekah, wahai orang-orang yang memusuhi Muhammad, andai kata engkau ingin membuat Muhammad sakit, ingin menyentuh tubuh Muhammad,
maka jangankan tubuhnya satu helai bulu Muhammad jatuh, maka siap tubuhku menjadi tanah untuk membela Muhammad dalam memperjuangkan risalah Islam. Itu yang dipungkas oleh Abu Talib, paman beliau. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Abu Talib meninggal dunia, terasa kehilangan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya, yang paling krusial, yang paling penting, dan semuanya kita merasakan, poin kedua yang membuat Nabi sedih dalam tahun Amul Khuzni adalah meninggalnya istri tercinta dalam kehidupan beliau. Khadijah itu membuktikan bagaimana rasa cintanya kepada Nabi. Dalam sebuah ungkapannya, hari ini beliau nikah dengan Nabi Muhammad. Besoknya Khadijah berkata, Muhammad, aku adalah orang yang kaya raya, punya harta, punya tahta, punya jabatan, sangat banyak hartaku. Tetapi hari ini setelah engkau mempersunting diriku, apa kata Khadijah? Silahkan engkau miliki harta yang kupunya. Ada istri kita kayak gitu, Pak. Misalkan hari ini kita nikah sama istri, besok mobil Pajero Sportnya diserahkan kepada kita semua. Amit-amit, Pak. Rata-rata saya tanyakan kepada ibu-ibu di tempat pengajian, Bu, Khadijah itu saat nikah sama Nabi semuanya hartanya dikasih buat Nabi. Ibu sanggup enggak? Enggak, jawabnya. Kenapa alasannya, Bu? Bapak kawin lain nanti. Itu yang jadi masalahnya. Tetapi Khadijah tidak berpikir panjang. Beliau tidak melihat ke depan apa yang terjadi. Beliau sangat yakin Nabi Muhammad ini merupakan pribadi yang sangat baik. Diserahkan semua hartanya. Dalam satu waktu Khadijah kehabisan harta. Beliau berkata kepada Rasul, ya Muhammad, tidak ada lagi harta yang kumiliki. Jadi bagaimana? Aku tetap ingin berjuang bersamamu dalam menegakkan akidah Islam. Andai kata dalam perjalanan engkau membawa risalah Islam, ada sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka dengan sukarela silahkan engkau gunakan tubuhku, silahkan pasukanmu, prajuritmu menggunakan tubuhku sebagai jembatan untuk Islam ini berkembang dan berjalan kemanapun dia pergi. Artinya statement tersebut dikeluarkan oleh Khadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ada sisi yang lain yang romantis, Pak. Nabi Muhammad itu saat turun pertama terima wahyu dari Gua Hira, beliau menggigil kedinginan. Datang ke rumah, pulang ke rumah, beliau disambut dengan hangat oleh istrinya. Dipanggilkan kalimat kemesraan. Tiba-tiba beliau diselimuti, dielus-elus tubuhnya, kepalanya, sehingga beliau tidur tenang. Adakah itu kita dapatkan dalam kehidupan kita sekarang, Pak? Kita pulang kerja, di kantor ditekan sama atasan. Bagaimana kerjamu tidak sesuai. Tiba-tiba dapat teguran SP, pulang ke rumah jumpa lagi sama mak lampir. Sudah di kantor kita ditekan, pulang ke rumah seperti hidup dalam neraka. Istilahnya kalau orang Aceh katakan kereh banke ngan balikut. Para pasukan suami takut istri. Dalam kehidupan Nabi Muhammad tidak demikian. Beliau kadangkala bukan salah istri, Pak. Kita pun yang tidak mesrakan mereka. Tubuh mereka kelar sikit, gendut. Kita panggil namanya katakanlah Romlah. Bukan dengan kalimat sayang, enggak. Itu dulu saat pertama nikah. Sudah ada anak lima orang, panggilannya berbeda. Tubuhnya melar sikit, gendut, apa yang kita panggil? Kulkas 2 pintu. Tolong sediakan makan. Maka tidak romantis. Nabi Muhammad saat hidup bersama Khadijah, beliau tidak demikian. Khadijah itu terus memberi butiran-butiran cinta yang tidak henti kepada Nabi Muhammad. Saat berada di titik terendah, beliau mendampingi. Saat Nabi Muhammad gundah, beliau datang untuk memberikan semangat. Beliau kedinginan menerima wahyu pertama diselimuti Nabi Muhammad. Datang Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, bertanya, ya paman, apa yang terjadi terhadap suamiku? Diceritakan oleh Waraqah bin Naufal, itu namus yang datang kepada Nabi sebelumnya, atau disebut dengan malaikat Jibril. Sehingga
Khadijah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya kekasihku, engkau sudah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul oleh Allah. Yang datang tadinya memberikan wahyu itulah Namus atau malaikat Jibril yang pernah hadir kepada nabi-nabi sebelumnya." Tenang Nabi, karena sosok istri yang sangat cinta kepadanya. Saat menjelang Isra Mi'raj, Khadijah yang beliau cinta, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain. Siapa bilang Nabi Muhammad tidak setia? Orang yang tidak paham kepada sejarah akan berkata Nabi Muhammad itu banyak istrinya, Pak. Orang yang berkata seperti itu tidak paham sejarah. Nabi Muhammad tidak pernah menduakan cinta Khadijah selama beliau hidup bersama Khadijah. Kapan Nabi Muhammad menikah dengan istri yang lain? Setelah Khadijah meninggal dunia dan wafat. Saat menjelang Isra Mi'raj itu yang dirasakan oleh Nabi, Pak. Coba bayangkan kita hari ini. Betapa sedihnya sebelum kita nikah, sebelum ikut tes TNI. Didampingi oleh istri kita dari 0.0 sampai kita punya jabatan, punya pangkat yang luar biasa. Dia tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Saat kita sakit, kita dielus kepalanya. Hari ini istri tersebut sudah meninggal dunia. Siapa hati yang tidak sakit dan sedih? Itulah yang dirasakan oleh Nabi saat menjelang Isra dan Mi'raj. Setelah meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Khadijah, tiba satu waktu Nabi Muhammad ini mencari ketenangan dengan membawa ajaran Islam ke kota Taif. Setiba di Taif, beliau juga tidak disambut dengan kemewahan. Singkat cerita, Nabi Muhammad dilempari dengan bebatuan mengalir darahnya. Apa yang perlu kita petik? Semua masalah, semua cobaan yang diberikan kepada Nabi sebelumnya, Allah hadirkan sebuah solusi, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu secara akumulasi, substansinya adalah diperintahkan ibadah solat. Kalau kita korelasikan antara kehidupan sejarah Nabi Muhammad, solat ini diberikan perintah solat untuk menenangkan hati Nabi, yang mana beliau melewati tahun Amul Khuzni. Artinya kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini, solat itu menjadi solusi dalam segala sepak terjang kita, Pak. Oh Ustaz, kami solat tapi judi makin jalan, kan? Orang-orang di luar, Pak. Kita semua di sini alhamdulillah paling-paling 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kalau kita hitung banyak juga, Pak. Tapi na'udzubillah. Artinya apa? Orang yang sholat ada juga yang mereka juga kerap dengan perzinahan. Kenapa itu bisa terjadi? Sholatnya tidak lengkap atributnya. Contoh, Pak. Misalkan kita pagi-pagi itu lewat di depan lapangan Jenderal Sudirman itu. Tidak lengkap atribut, atau di depan Satlantas. Tidak lengkap atribut kendaraan kita. Melihat seseorang yang menggunakan baju rompi warna hijau, itu pasti orang akan ketakutan. Hatinya dak dik duk, dak dik duk. Ditanyakan sama kawannya, kenapa saat saya melihat orang berseragam hijau, hatiku itu dak dik duk dibuatnya? Dijawab sama kawan yang lain, itu tandanya jatuh cinta. Artinya apa? Berjumpa dengan polisi, berjumpa dengan tentara, kalau kita tidak lengkap atributnya, maka akan dihentikan kendaraan kita, tidak bisa lewat, Pak. Kalau polisi itu hidup. Tapi coba bayangkan, polisi tidur, kendaraan lewat tidak punya staf spion, ada dia bangun enggak, Pak? Artinya apa? Solat yang hidup layaknya polisi yang hidup, TNI yang hidup. Solat yang tidak hidup, solat yang tidak punya ruh, maka layaknya polisi-polisi dan TNI yang tidur. Apa yang perlu kita petik? Orang akan menjadi pribadi terbaik dalam kehidupannya kalau mampu mengaktualisasikan solat dengan ikhlas dan khusyuk dalam kehidupannya. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantu kepada Allah dengan solat dan sabar, karena itu yang mampu membantu manusia pada hakikatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun yang kejadian sekarang ini, Pak, banyak orang ibadah karena gila pujian dan sanjungan. Lebih-lebih yang baru nikah. Ada anggota TNI kita yang baru nikah, masih bulan madu. Itu di depan mertua luar biasa sopan dan santunnya.
Ditanyakan sama mertuanya, mau kemana, bagaimana kabarmu? Untuk menampilkan kebaikan dan seolah-olah kita alim, pasti dijawab sama menantu yang salah kaprah. Alhamdulillah mak, alhamdulillah pak, al-fatihah waladhdallin al-hibatasa, bagus pak. Dijawab di depan mertuanya. Mertuanya mulut agak merepet sikit. Semua orang dijelaskan, mantu saya alim, anggota TNI lagi, tiap hari azan di masjid. Diundang sama Pak Kapintal satu hari untuk azan Jumat. Datang ke masjid. Mertua laki-lakinya di saf belakang. Azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mertua di belakang bisik-bisik kepada orang lain. Itu mantu saya yang azan. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Terdiam 1000 bahasa. Tapi karena beliau orangnya agak berani sikit, maju lagi. Silap. Manusia ini penuh dengan kesilapan. Kalau tidak silap bukan manusia. Oke, silap. Satu waktu diundang untuk sholat jenazah. Ada anggota TNI yang meninggal dunia, dia jadi imam. Mertuanya di belakang, saf belakang. Sholat dia. Allahu Akbar seperti Syekh Sudais dari Arab. Allahu Akbar kedua, ruku dia pak. Solat jenazah ruku. Mertuanya darah dari tegap tubuhnya turun darahnya 0,5. Sambil beliau berjalan, rupanya menantu saya buaya juga, nggak jelas. Itu ibadah, solat yang karena mertua maka tidak akan mampu mewujudkan keberhasilan. Solat kita takut dengan komandan. Ada sedekah misalkan 1 sak semen ke Masjid Al-Fitrah. Itu pengumumannya sampai 15 kali pak. Pengumuman 1 sak semen Jumat yang lalu dari hamba Allah sekian, assalamualaikum. Jumpa sama Pak Bunyamin. Pak Bunyamin, nama saya bukan hamba Allah pak. Ganti pengumumannya. Datang Jumat depan diganti nama, pengumuman sama Pak Bunyamin. Pengumuman 1 sak semen dari Jumat yang lalu saya ralat, nama beliau Abdul Ma'un bin Brendi. Sekian, assalamualaikum. Tidak puas batinnya karena bukan karena Allah, dia duduk sendiri merenung. Ini kalau nama saya Abdul Ma'un bin Brendi pasti orang tidak kenal. Saya punya pangkat, saya sudah haji. Lapor ke Pak Bunyamin, ada haji di belakang pak. Bapak tahu cara sebutnya? Dalam kerongkongan, Haji Abdul Ma'un bin Brendi. 15 kali dibuat pengumuman, satu buku itu rusak karena namanya. Tiba-tiba males panitia masjid. Pengumuman 1 sak semen 15 Jumat yang lalu, namanya saya ralat, nama beliau adalah Haji Abdul Ma'un bin Brendi. Orangnya agak stres sedikit. Siapa yang tidak marah pak? 1 sak semen sedekah, 15 kali pengumuman. Ini apa intinya? Ibadah yang tidak ikhlas, bukan karena Allah. Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang kami bacakan, idza hazabahun nabi bisyai'in, apabila Nabi Muhammad itu ditimpakan dengan sesuatu, apa yang beliau lakukan? Fasalla, maka Nabi Muhammad melaksanakan solat sehingga tenang hatinya. Yang selanjutnya Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa akbarul auni, yang paling besar yang mampu membantu manusia ini adalah ibadah solat. Banyak masalah kita di luar masjid, banyak masalah kita di luar kantor, maka hadir ke masjid, pasti Allah akan hadirkan solusi apabila hati kita hati-hati yang ikhlas. Jangan sampai ini sholat tarawih kita di sini rata-rata Pak Kapintal ya. Sholat tarawih ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Tapi bukan itu yang jadi masalahnya. Ada orang yang saat tarawih itu lihat pengumuman, malam ini siapa imamnya. Oh, Ustadz Romi Saputra, beliau hafiz 30 juz, nggak sanggup sholat. Ada kejadian di kampung saya pak, jangan di sini. Ibu-ibu datang ke masjid, malam kemarin dibuat pengumuman, beliau kenal imam itu agak cepat sikit. Tiba-tiba datanglah ke masjid. Rupanya panitia masjid
mengganti imam dengan hafiz yang datang dari luar. Rakaat pertama takbir Allah, 1 menit takbiratul ihram, Pak. Ibu-ibu di belakang sudah ngoceh itu, merepet mereka. Lambat kali imam malam ini. Ya enggak apa-apalah, kita sholat, mungkin bacaannya cepat. Dibaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mampus kita, Pak. Dibaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Dalam hati ibu-ibu tersebut lagi sholat, ini kita pulang sholat tarawih jam 5 subuh. Malam besok nggak mau lagi datang ke Masjid Al-Fitrah, mau ke Masjid Jami, ke masjid lain lah. Beliau tidak datang ke Masjid Al-Fitrah malam besok, datang beliau ke Masjid Jami. Imam yang malam kemarin di sini, malam besok di Masjid Jami. Datang ke sana beliau, pas dengar suaranya Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati bergumam, apakah tidak ada imam lain di Lok Semawe ini? Terdengar oleh imam. Oh, imam pun membayangkan rupanya ada ibu-ibu yang ngoceh di belakang. Mari kita tancap gas. Dirubah pola sama imam. Dari tadi yang kemarin dibaca surah-surah panjang dibalik. Fatihah 1 nafas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai waladdallin. Dijawab di belakang, amin. Disambung sama anak-anak, tancap gas, Pak, seperti L300 Pajero Sport. Anak-anak kan gak panjang pikir dia, Pak, yang penting cepat siap main-main. Tiba-tiba baca ayat. Sering beliau merajaah ayat-ayat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tiba-tiba baca surah yang paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, si imam ini sudah sering murajaah ayat panjang, lupa di ayat pendek. 5 menit masih inna, disambung sama anak-anak belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya buyar solat. Kenapa? Karena tidak didasari dengan keikhlasan. Jadi nanti 30 malam solat tarawih. Anjurkan zikir kita banyak-banyak. Tiap hari harus banyak zikir. Baca Quran khatam dalam sehari semalam paling kurang 1 juz. Zikir 1000 kali. Solat sunnah 1000 rakaat. Ayo kita solat sunnah 1000 rakaat. Ustadz udah? Belum juga. Insya Allah kita akan upayakan dari sekarang. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Pak, solusi terbaik dalam kehidupan umat Islam adalah sujud. Apa filosofi yang kita dapatkan dari solat? Mau besar jabatan kita, mau tinggi derajat kita, dimuliakan kita sama manusia, datang kita tangan dicium dibalik-balik, datang kita dihormat, diangkat tangan mereka saat datang kita, tapi saat solat kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semua orang sujud menghadap, menempelkan keningnya ke masjid, ke lantai yang paling rendah, sederajat, setara dengan kaki. Kan belum ada, Pak, kita lihat hari ini Bapak kepala-kepala itu sederajat dengan wali kota. Mereka solatnya, ini karena wali kota, solatnya jangan sujud ke bawah, tapi sujudnya ke belakang. Nggak ada, Pak. Artinya apa? Solat itu menseragamkan semua manusia di hadapan Allah. Kita sama. Maka mari kita aktualisasikan. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, yang mana warkop itu lebih gemar dikunjungi oleh pemuda-pemuda remaja, bahkan orang-orang yang sudah tua renta lebih banyak menghabiskan waktunya di warung kopi sehingga mengabaikan urgensitas untuk sholat. Sekarang kita berbicara fakta. Survei yang dilakukan oleh kawan kami, guru-guru kami dan tokoh agama di Kota Lok Semawe. Apa yang terjadi? Kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh manusia, apalagi kalau kita tanyakan ke pihak keamanan, pasti jawabannya adalah narkoba yang sekarang, perjudian, perzinahan. Tapi mereka lupa kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya di Lok Semawe, di Aceh, secara umum di Indonesia. Apa itu? Meninggalkan sholat. Kalau kita survei setiap rumah kakak, ada orang dalam satu keluarga itu berjumlah 10, 5 atau 4.
Belum tentu dapat dipastikan di antara mereka ada yang kadangkala keluarga terbebas dari kasus narkoba. Ada dari keluarga yang terbebas dari kasus perjudian. Ada keluarga yang terbebas dari kasus perzinahan. Tapi hari ini belum bisa kita pastikan dari sejumlah keluarga yang ada di kota Luk Semawe, satu keluarga saja belum bisa kita pastikan mereka adalah semua keluarga, anggota keluarganya adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan sholat. Belum ada orang yang berani tunjuk tangan, Pak. Artinya secara mayoritas notaben yang kemaksiatan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk dan masyarakat kita adalah meninggalkan sholat. Dan ini disepelekan. Disampaikan oleh orang Aceh. Orang Aceh itu yang keras kepalanya, yang nale tedeng utang, yang nale tinggai sembahyang. Ini harus dirubah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mengabaikan urgensitas solat. Kita tanyakan hari ini, berapa kali sudah Isra Mi'raj kita peringati seumuran kita? Ustaz Taufik sudah hidup 35 tahun. Berarti kurang lebih 35 kali memperingati Isra dan Mi'raj. Kita berapa tahun? Ada yang hidup 50 tahun, ada yang hidup 40 tahun. Kita peringati setiap harinya Isra dan Mi'raj. Yang mana momentum terbesar adalah menerimanya solat oleh Nabi. Yang selanjutnya kalau kita mau membuka wawasan, Pak, kecil kita diajarkan tata cara solat. SD bagaimana bacaan solat. SMP diajarkan rukun-rukun solat. SMA ada pendidikan agama Islam yang di dalamnya juga disuguhkan solat. Saat kita sudah berada di tempat yang mulia ini, di korem yang mulia ini, Kabintal dan seluruh para pejabat-pejabat yang atasan kita yang mengurus masjid ini mengajarkan kita ada pengajian untuk anjuran melaksanakan ibadah solat. Tapi pertanyaannya, berapa banyak umur kita? Berapa lama sudah kita hidup, tapi kenapa solat itu masih ditinggalkan? Analogi dan filosofi yang paling simple, ada sebuah film yang diperankan oleh Jackie Chan, namanya Karate Kid kalau tidak salah. Ada sebuah adegan kepada muridnya yang disuruh buat tangan secara kontinu setiap harinya, sampai muridnya itu protes, kenapa saya disuruh buat tangan seperti ini? Nanti kamu akan dapat jawabannya. Tiba-tiba dia diperlombakan. Secara refleks, tangan yang sering dia buat tersebut untuk menangkis hantaman musuh. Dia bisa mengelak apa yang terjadi di pertarungan. Jadi apa yang perlu kita simpulkan? Yang dididik secara bertahun-tahun saja bisa diterapkan dalam keseharian tanpa pikir panjang. Kenapa solat yang sudah diajarkan dari SD sampai kita sudah dewasa, bahkan peringatan Isra Mi'raj menjadi agenda rutin setiap tahunnya, tapi solat makin kita abaikan. Pemandangan yang kita harapkan, kalau misalkan solat ini menjadi prioritas, pastilah masjid-masjid yang ada di kota Luk Semawe tidak cukup ruang untuk orang-orang melaksanakan ibadah solat. Tapi saya mengapresiasi, Pak, sering saya kunjung ke Masjid Al-Fitrah Korem ini, salah satu masjid yang mendirikan jamaah 5 waktu dengan jamaah banyak, termasuk dalam kategori banyak. Ada masjid-masjid kita yang merupakan masjid reputasi di Luk Semawe, tapi jamaahnya hanya 5 orang. Ini terus dikembangkan. Bahkan salah seorang santri kami yang sudah menjadi guru merupakan imam rawatib di sini, yaitu Fauzan Azimah. Artinya apa? Kita sudah punya semangat untuk melaksanakan ibadah solat. Tinggal saja melalui momentum Isra Mi'raj ini kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan. Kita terapkan bahwa solat itu mengantarkan solusi, bukan malah membuat kita tidak tentu arah dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita. Mari kita simpulkan dari rangkaian paparan yang sudah kita sampaikan. Yang pertama sekali, Rasul Muhammad, beliau dicoba dengan cobaan paling berat sehingga berada pada titik terendah.
mengalir darah sekujur tubuhnya saat berada di kota Taif, tetapi Allah hadirkan sebuah solusi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dengan substansinya diperintahkan solat terhadap kehidupan umat Muhammad. Artinya melalui proses Isra Mi'raj, momentum Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai ajang dan acuan untuk meningkatkan kualitas amalan solat kita dalam kehidupan. Yang berikutnya, Nabi Muhammad, solat ini akan berpengaruh terhadap kinerja kita apabila solat ini solat yang punya ruh dan penghayatan. Layaknya pihak keamanan yang mereka hidup akan mampu menertibkan sesuatu hal yang kacau balau dalam masyarakat. Yang terakhir, hamba Allah yang kami muliakan, mari sama-sama kita renungkan diri. Kemaksiatan tertinggi yang dilakukan oleh penduduk kita adalah meninggalkan solat. Kalau ini dipidanakan, orang-orang yang meninggalkan solat dipidanakan, sungguh LP itu harus ditambah di kota Lok Sumawai. Kenapa? Saking banyaknya orang-orang yang meninggalkan solat, dan itu merupakan dosa besar. Solat adalah ibadah yang pertama dihisab. Solat adalah ibadah yang diterima oleh Nabi tanpa perantara, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya kita akan menjadi pribadi yang muqimis shalah dan kelak akan masuk dalam surganya Allah. Tadahkan tangan, kita baca doa.